Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajar Saputra Biga. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas salah satu mata kuliah, yaitu perkembangan peserta didik. Mengenai mata kuliah ini kami membahas tentang konsep perkembangan. Adapun anggota-anggota kelompok dari kelompok 2 ini, yaitu yang pertama ada saya sendiri Ajar Saputra Biga, yang kedua ada Regina Presilia Kodungge, dan yang ketiga ada Nur Ainika Eka Putri. Materi pertama yaitu pengertian pertumbuhan, kematangan, belajar, dan latihan serta keterkaitan dengan perkembangan. Langsung saja kita bahas, let's check it out. Pertama, pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran ataupun volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel makhluk hidup. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif. Kedua, kematangan, yaitu kemampuan dalam mengaktualisasikan diri untuk selalu berorientasi untuk masa depan ataupun masa yang akan datang dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan tersebut. Ya, yang ketiga, langsung juga kita membahas tentang belajar. Belajar yaitu perubahan relatif ataupun potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Keempat yaitu latihan. Latihan merupakan aktivitas jasmani yang sistematis dilakukan dalam kurun waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi psikologis untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Pembahasan kelima yaitu keterkaitan antara pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara bersamaan. Semakin baik pertumbuhan anak, maka semakin baik pula perkembangan yang terjadi pada anak. Selain itu, pertumbuhan fisik akan mempengaruhi perkembangan anak yang menghasilkan unsur kematangan sebagai fungsi penentu kualitas perkembangan yang dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Keterkaitan antara belajar, latihan dengan perkembangan. Belajar adalah salah satu proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman, di mana dalam proses perubahan tersebut dibutuhkan banyak latihan yang menghasilkan suatu kebiasaan dan keterampilan. Kemudian memperoleh pengalaman yang dapat mempengaruhi kualitas mental atau perkembangan yang terjadi pada anak. Perkenalkan, nama saya Regina Presilia Kodungge. Saya akan memaparkan materi kedua, yaitu definisi perkembangan dan implikasinya dalam pendidikan. Apa sih perkembangan itu? Nah, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan individu dalam pola teratur dan terorganisasi yang berlangsung selama individu hidup sebagai hasil proses pematangan. Implikasi perkembangan dalam pendidikan. Proses perkembangan mencakup perubahan-perubahan individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Termasuk juga di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan lain-lain. Pemikiran tersebut menuntut perlu adanya suatu penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan fisik seperti yang sudah dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Nur Ainika Eka Putri. Saya akan melanjutkan materi yang membahas mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan, mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba.
Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, dan kemudian mengalami kemunduran. Yang kedua yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghias masa kecilnya akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bawaan mereka. Yang ketiga yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Dan yang keempat yaitu pola perkembangan dapat diramalkan atau diprediksi. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Yang kedua yaitu proximodistal, yaitu perkembangan dari yang dekat ke jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan semua anak sama, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Yang keenam yaitu setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pada pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan dan dari anak itu sendiri. Implikasi prinsip perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama, program pembelajaran disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individu anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara bervariasi melalui banyaknya aktivitas. Yang ketiga, melibatkan banyaknya penggunaan media dan sumber belajar. Itulah materi dari kami dari kelompok 2 mengenai konsep perkembangan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.